Shalom jemaat Mesbah Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita bawa hidup kita, hati kita berlutut di kaki Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Kita angkat korban pujian kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang menjadi harapan dalam hidup kami. Satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Bagi domba yang duduk di tahta. Mari angkat hatimu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami ya Bapa. Bagi anak domba selamanya. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami berikan, kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi katakan haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Biar Engkau bertahta Tuhan di atas pujian kami ya Bapa. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Oh haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba
kuasa selamanya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, Anak domba Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Bapa? Dengan apa kami balas segala pemeliharaan-Mu Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah satu-satunya penolong, satu-satunya penghibur. Engkaulah alasan kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap apa yang kami kerjakan ya Bapa. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus yang menghibur, membalut setiap luka kami ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Katakan rindu selalu, selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Mari Tuhan, jamah kami ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan, dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Roh Kudus. Dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Sekali lagi katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kami rindu Tuhan, dekat dengan-Mu, tinggal di hati. Katakan dengan segenap hatimu, Allah Roh Kudus. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Urapan-Mu rindu selalu, lalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu ya Bapa, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, tinggal di hadirat-Mu Bapa. Inilah yang kami rindukan Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu Yesus. Oh, jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa. Kami rindu Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami boleh bertemu muka dengan Engkau ya Bapa. Erat di dalam dekapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarlah kami tetap Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, oh segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian, oh segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan ya Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Memuji-Mu,
menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang kami naikkan, syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku terima, karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan. Mujizat-Mu nyata bagiku. Ajarkanku mengucap syukur. Ajarkanku selalu mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur senantiasa bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap apapun pemberian yang Engkau berikan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kami terima mujizat Tuhan hari ini dalam hidup kami. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku. Terima kasih Tuhan. Kami terima setiap apapun yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, karena kami percaya itu semua mujizat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau ajari kami terus mengucap syukur. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang dalam segala hal Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur kepadamu. Cukupkan mujizat-Mu nyata bagiku. Mari kita angkat tangan kita angkat hati kita sembah Tuhan. Ajarkanku untuk selalu kami bersyukur. Aku terima karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan. Mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu, mujizat-Mu nyata bagiku. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata bagiku. Kami terima mujizat hari ini. Mujizat-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kami sudah terima mujizat hari ini daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Iya, berjumpa kembali jemaat Misbah Doa yang saya kasihi. Hari ini masih sama ya, kita masih akan diberkati oleh Bapak Gembala. Pokoknya selama saya ada di sini, kita sekalian ya saudara minta berkat dari Bapak Gembala yang ada di sini. Iya, kita akan sekali lagi mendengarkan firman Tuhan yang pasti saya percaya kita akan diberkati dengan banyak kesaksian yang luar biasa. Silakan Bapak, Pak Lukas Kusuma. Salam sejahtera buat keluarga besar jemaat Mesbah Doa Debbie Basir TV yang sangat diberkati Tuhan. Satu kehormatan kembali, saya Pendeta Lukas Kusuma dari Bethany Miracle Center, Philadelphia, Amerika. Boleh berbagi berkat buat Bapak Ibu semua. Nah, saudara sekalian, ada satu bagian yang saya mau sharingkan buat saudara hari ini tentang penderitaan dan kemuliaan. Suffering and glory.
Nah, saudara-saudara, dalam kekristenan ada dua ekstrim teologia yang seringkali menjadi sebuah perdebatan. Yang pertama adalah teologia kemakmuran yang mempercayai tentang berkat berkelimpahan, dan juga teologia penderitaan, di mana kita harus memikul salib seperti Yesus. Nah, dua pandangan teologi ini yang kita akan bahas bersama-sama. Ternyata saya mempelajari ada beberapa pandangan salah dari teologi kemakmuran, di mana ada yang mengajarkan bahwa kekayaan merupakan ukuran dari perkenanan Tuhan. Oh, kalau orang itu semakin kaya, diberkati, berhasil, berarti Tuhan semakin berkenan. Nah, itu sebuah pandangan yang salah. Kenapa? Karena memang kita dijanjikan oleh Tuhan untuk diberkati, tetapi itu bukan salah satu ukuran. Kenapa? Kalau kita ukur bahwa semakin orang kaya, semakin berkenan pada Tuhan, maaf kata, bukankah begitu banyak para gangster-gangster yang juga kaya raya, tetapi hidup mereka tidak benar. Lalu pandangan yang salah juga tentang teori kemakmuran adalah kemiskinan adalah kutuk dan hukuman dari Tuhan. Nah, saudara, memang ada orang miskin itu karena kutukan. Sehingga kita perlu terima Yesus dan doa pelepasan, sehingga kutuk diubah jadi berkat. Tetapi, saudaraku, tidak semua orang mengalami kemiskinan itu karena kutukan. Kenapa? Seperti Ayub, ada waktunya karena sedang diuji Tuhan, lewati penderitaan. Tetapi juga ada orang mengalami kemiskinan itu karena kurang bijaksana. Mungkin kurang bisa mengelola keuangan, atau kurang bijaksana ketika akhirnya tertipu dalam soal keuangan, atau malas bekerja, saudara. Jadi kalau sampai teologi kemakmuran mengatakan bahwa kemiskinan adalah kutukan, jelas tidak benar. Lalu juga hal yang salah yang diajarkan oleh teologi kemakmuran, semua orang percaya harus kaya raya. Nah, kenapa? Karena kaya raya itu kan relatif, saudara. Jadi yang Tuhan janjikan supaya benar-benar kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan gak bicara soal keuangan saja. Limpah kebahagiaan, kelimpahan kesehatan, dan banyak area. Jadi juga ada yang mengajarkan dalam teori kemakmuran bahwa memanipulasi orang untuk memberi demi keuntungan pribadi. Itu juga sesuatu yang salah. Sehingga akhirnya orang dipancing untuk semakin kamu memberi banyak, kamu akan diberi lebih banyak lagi. Nah, memang hukum tabur tuai dan suka memberi itu benar, sesuai Alkitab. Jelas tidak salah, tetapi kalau sampai akhirnya orang akhirnya didorong untuk memotivasi untuk kepentingan pribadi, akhirnya orang bisa terjebak. Apa bedanya dengan orang ke kasino atau main lotre, ya. Nah, jadi saudara, ini adalah sisi yang salah yang diajarkan oleh teori kemakmuran. Nah, izinkan saya juga yang sudah mempelajari, ternyata ada juga beberapa pandangan salah tentang teologi penderitaan. Saudara, ada yang mengajarkan bahwa semakin sederhana hidup seseorang, berarti semakin dia rohani dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ternyata kalau kita belajar di Alkitab, orang-orang yang rohani di Alkitab, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, juga adalah orang-orang yang hidup dalam kekayaan. Bahkan Ayub disebut sebagai orang yang terkaya di negeri timur. Bahkan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain juga, mereka adalah orang-orang yang ternyata hidup dalam kelimpahan. Lalu juga ada pandangan salah tentang teologi penderitaan, di mana ada yang mengajarkan kaya itu duniawi. Sebab kaya bukanlah kehendak Tuhan. Nah, saudara, sebenarnya uang atau kekayaan itu sifatnya netral, ya kan? Tergantung seperti pisau. Jadi pisau itu netral, tetapi pisau itu tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan seorang koki, maka pisau itu akan menghasilkan makanan yang lezat. Tetapi kalau pisau itu di tangan seorang penjahat, akan digunakan untuk sesuatu kejahatan. Nah, kekayaan itu netral. Tetapi bagaimana kita menyikapinya itu yang penting. Di tangan orang benar, maka kekayaan akan bisa menjadi perkara yang baik. Jadi saudaraku, ada juga yang mengajarkan dari teori penderitaan bahwa lebih baik miskin di dunia
asal kaya di surga. Nah, saudara, ini yang akhirnya membuat orang berpikir, udah buat apa jadi orang kaya? Yang penting kita hidup sederhana, bahkan kekurangan gak apa-apa. Yang penting nanti di surga kaya. Lalu juga dari pengajaran teologi penderitaan yang salah adalah ada yang akhirnya justru anti, bahkan memusuhi orang-orang kaya. Memusuhi para hamba-hamba Tuhan yang kaya, bahkan gereja-gereja yang besar. Nah, saudara sekalian, percayalah bahwa kita tidak pernah tahu di awal pergumulan hamba Tuhan tersebut, masa penderitaan yang dilewati. Sehingga banyak orang hanya cuman kemudian sibuk melihat ketika orang itu menikmati sisi glorious, sisi kemuliaan yang ada dalam hidupnya sekarang. Padahal orang-orang tersebut pernah melewati masa suffering, masa penderitaan. Nah, saya masih ingat bahwa ketika ayah saya akhirnya bertobat, melalui doa daripada ibu saya, 7 tahun berpuasa, Tuhan menjamah, memulihkan. Ayah bertobat, kakak saya bertobat, kami sekeluarga akhirnya jadi hamba Tuhan, saudara. Tapi prosesnya tidak semudah seperti yang Anda bayangkan. Saya masih ingat waktu situ saya masih SMA, kakak saya juga SMA, dan ayah saya 5 tahun setelah pertobatannya, seperti kesaksian yang sudah saya saksikan dalam episode sebelumnya, akhirnya 5 tahun setelah itu, ayah kami, papa, menjadi seorang penginjil. Belum punya gereja dan tidak ada gereja yang membiayai. Papa dari seorang pengusaha, dia lepaskan semua usahanya, dia tutup usahanya karena dia dapat panggilan Tuhan jadi penginjil. Dan kami hidup dari iman. Dan saudara, saya sebagai saksi hidup daripada ayah saya, bagaimana kami akhirnya dari kehidupan yang kaya, akhirnya turun ke bawah, bukan cuman miskin, saudara, tapi maaf kata sampai melarat. Bahkan saya dan kakak saya hampir di drop out dari SMA karena sudah 6 bulan lebih kami tidak bisa bayar uang sekolah. Kami harus pindah ke rumah kontrakan yang sangat-sangat tragis. Bawah itu dari tanah, temboknya pun saudara batu bata yang tidak diplester, atasnya pun atap yang suka bocor. Dan dalam kondisi demikian, saudara, sampai akhirnya kami harus betul-betul bisa survive hidup. Saudara, bayangin bahwa sampai akhirnya kalau kita dapat bisa beli 1 butir telur aja, telur ayam, itu kita kocok rame-rame, kemudian waktu dimasak, sudah digoreng, itu kita lebarkan selebar mungkin. Kenapa? Setipis mungkin. Dan itu tujuannya supaya bisa dibagi sebanyak orang, saudaraku. Karena kami semua kelaparan. Bahkan beli tahu pun, saudara, itu dipotong tipis-tipis, bukan supaya crispy, tapi supaya bisa dibagi banyak orang. Kami lewati itu berbulan-bulan, saudara. Sampai akhirnya, saudara, saya sebagai anak bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya ini kan lihat dulu papa jahat, akhirnya bertobat jadi hamba Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan kok hidupnya melarat Tuhan. Dan akhirnya saudara, saya berdoa, kalau memang Tuhan mau panggil saya jadi hamba Tuhan, Tuhan maaf kata, saya bukan jual mahal. Tapi sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang hidupnya susah. Kalau saya boleh biar saya jadi pengusaha sambil melayani, sambil jadi berkat. Dan kalau memang Tuhan mau panggil saya jadi hamba Tuhan, Tuhan buktikan bahwa Engkau memelihara sehingga saya tidak perlu minta-minta kepada orang. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan mengubah apa yang menjadi keadaan kami. Saudara, akhirnya ada seorang dokter di kota Surabaya yang punya salah satu anak stres. Gila, saudara. Sudah dibawa kemana-mana nggak sembuh. Sudah didoakan banyak pendeta nggak sembuh. Akhirnya dokter itu dengar tentang ayah saya. Dibawalah ke rumah kami, di rumah kontrakan. Dan ternyata saudara, didoakan papa dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Anak itu sembuh, saudara. Wah, Tuhan kirim berkat melalui dokter itu. Berkali-kali Tuhan kirim selain uang juga beberapa box makanan. Kami sukacita. Tapi satu saat habis lagi, saudara. Ada tetangga jauh dari rumah kami kontrak, ternyata seorang petani dan sakit sudah mau mati. Istrinya panggil papa saya, didoakan dalam nama Yesus, sembuh, saudaraku. Akhirnya petani itu sukacita panen kangkung, saudara. Saudara, akhirnya mereka memberkati kami sekeluarga dengan kangkung 1 becak, saudara. Jujur, 2 bulan kami makan cuma nasi dengan kangkung. Jadi kangkung kangkung rebus, pokoknya dirubah, tapi tetap kangkung. Dan saudara, akhirnya Tuhan mulai angkat hidup kami sampai akhirnya
Saudara, satu kali saya datang ke sebuah gereja dan tiba-tiba hamba Tuhannya bilang begini, saudara lihat bagaimana Yesus memberi perumpamaan tentang Lazarus pengemis yang miskin dan orang kaya yang berpesta pora, dan lihat Lazarus yang pengemis yang miskin mati, lalu masuk surga. Sementara orang kaya yang berpesta pora mati masuk neraka. Lalu kemudian hamba Tuhan ini berkata, ayo saudara mau yang mana? Miskin seperti Lazarus jadi pengemis tapi mati masuk surga? Atau mau jadi kaya tapi masuk neraka? Nggak ada yang angkat tangan, saudaraku. Lalu kemudian ditanya, maunya bagaimana? Maunya kaya tapi masuk surga. Kok bisa? Oh bisa. Ternyata kalau Anda baca dalam Lukas 16 dari perumpamaan Yesus itu, ada tokoh yang ketiga yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham dikatakan memangku Lazarus di surga. Jadi Bapak Abraham masuk surga. Dan Alkitab dalam Kejadian berkata, Abraham seorang yang sangat diberkati Tuhan, kaya raya dengan luar biasa. Dan akhirnya itu sesuatu hal yang mengubah konsep berpikir saya. Dan akhirnya saudaraku, saya mengerti, saya tidak mau seperti Lazarus yang miskin, yang akhirnya masuk surga. Tapi saya juga tidak mau jadi orang kaya yang akhirnya masuk neraka. Saya mau jadi seperti Bapak Abraham, masuk surga, tapi waktu di dunia jadi berkat dan diberkati luar biasa. Nah, saudara sebagai jemaat Mezbah Doa, saudara mau yang mana? Saya berharap saudara mengerti bagaimana sebenarnya kita harus memiliki yang namanya keseimbangan. Kenapa? Karena dua teologia ini, teologia penderitaan maupun teologia kemakmuran, mereka semua bersumber dari Alkitab kita yang sama. Jadi apa yang kita harus miliki? Belajarlah keseimbangan. Karena salib Kristus itu adalah keseimbangan. Dan keseimbangan merupakan sebuah sumber kehidupan. Dan kalau kita nggak seimbang, kita akan jatuh, saudara. Nah, kita akan belajar bagaimana keseimbangan antara teologi penderitaan dan kemakmuran atau glory. Saudara, ternyata ada doa yang luar biasa dalam Amsal 30 ayat 8-9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan atau kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Ulangi lagi, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9, supaya kalau aku kenyang atau diberkati, aku tidak menyangkal namamu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri atau mencemarkan nama Allahku. Nah, jemaat Mezbah Doa, dari doa ini kita belajar pandangan benar antara penderitaan dan kemuliaan. Yang pertama adalah tetaplah setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Tetaplah setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Hari ini kalau ada saudara yang sedang dalam keadaan kekurangan, saudara tetaplah hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Percayalah dia Tuhan akan sanggup menolong kita, mencukupkan keperluan kita dengan cara ajaib. Bagi saudara yang sudah diberkati Tuhan, berkelimpahan, jangan pernah sombong, jangan pernah lupakan Tuhan. Mari kita tetap, saudaraku, hidup takut akan Tuhan saat kita mengalami kekurangan maupun saat kita berkelimpahan. Kita tetap mencintai Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan saudara, saya masih ingat tahun 2002 ketika kami mulai merintis gereja Bethany Miracle Center di Philadelphia, Amerika. Saudara, hari itu kami melewati masa-masa penderitaan, di mana kami harus merintis dengan semua air mata, tidak ada support daripada manapun, tapi kami hanya modal dengan iman. Dan jujur saudara, saya rela untuk benar-benar akhirnya saudaraku mengabdi kepada Tuhan, sampai cincin pernikahan kami pun kami harus korbankan, bahkan semua kami taburkan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan kami demi supaya bisa
pelayanan ada baju yang lain, saya suami istri akhirnya beli ke toko-toko baju bekas saudaraku di Amerika. Dan saudara itu kami lewati. Bahkan kami harus ikat pinggang pada masa-masa sulit, kontrak di rumah kontrakan yang di antara orang-orang yang kriminal, jual drugs dan sebagainya, area yang tidak aman. Saudara. Tapi kami lewati semua dengan semua air mata dan kami percaya bahwa melewati masa sulit kami tetap setia pada Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan mulai angkat dan Tuhan mulai berkati. Dan di saat kami diberkati Tuhan pun, kami belajar mau tetap hidup takut akan Tuhan, mentaati perintah Tuhan. Nah, jadi yang pertama, saudaraku, tetaplah setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, pandangan benar tentang penderitaan dan kemuliaan adalah nikmati bagian porsi yang Tuhan berikan. Nikmati, syukuri, bersukacitalah dengan bagian porsi yang Tuhan berikan hari ini. Saudara, tadi dalam doa itu saudaraku dikatakan, biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Nah, Paulus juga mengajarkan saudaraku bahwa kita harus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apalagi di tengah pandemik begini, udahlah gak usah gengsi. Amin saudara, hidup ini murah. Yang mahal apanya? Gengsinya, iya Pak ya. Kalau kita lagi memang dalam keadaan masih susah, udahlah gak usah pura-pura jadi orang kaya, hanya demi kelihatan, wow. Dan Anda harus tahu, orang cuma lihat wow, cuman berapa menit, kita yang bayar cicilannya mahal dan lama, saudaraku, ya kan? Jadi saudaraku, tapi kalau dalam keadaan menderita gak apa-apa, enjoy saja. Tapi ketika kita diberkati, saudara, boleh juga menikmati berkat. Kan ada karunia menikmati berkat, saudaraku, ya kan? Tapi mari kita belajar, saudaraku, bahwa kita harus bisa menikmati, mensyukuri jatah berkat yang Tuhan berikan hari ini. Kalau kita jadi orang yang kaya raya, jangan sombong, jangan melupakan Tuhan, tetaplah jadi berkat. Kalau kita lagi dalam keadaan berkekurangan, jangan minder, dan juga jangan malah anti dengan orang-orang yang diberkati. Malah kita harusnya belajar, bahkan minta didoakan dengan rendah hati, supaya kita juga mengalami impartasi berkat dalam kelimpahan. Yang ketiga, yang terakhir, pandangan benar tentang penderitaan dan kemuliaan adalah jadilah saluran berkat. Saudara, untuk jadi saluran berkat tidak menunggu kita jadi orang kaya, tetapi dengan apapun yang ada pada kita hari ini, seperti janda Sarfat, justru dalam keadaan dia sudah sisa tepung terakhir, minyak terakhir, mau mati. Saudara, tapi justru dia mau jadi saluran berkat, malah Tuhan berkati dengan cara ajaib. Lihatlah seperti anak kecil di antara 5.000 orang, laki-laki belum wanita, saudaraku, yang mendengar pengajaran Yesus. Dia cuma punya 2 ikan dan 5 ketur roti, tetapi anak kecil ini rela memberikan kepada Yesus, dan akibatnya justru dipakai Tuhan untuk memberkati lebih dari 5.000 orang, bahkan lebih sisa 12 bakul. Nah, saudara sekalian, jadilah saluran berkat. Kenapa? Karena siapa yang banyak diberi akan lebih banyak dituntut. Jadi semakin ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita harus semakin menjadi saluran berkat. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Karena tujuan utama Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk diri kita, tetapi justru agar kita menjadi bendahara-bendahara kerajaan surga, agar kita menjadi saluran berkat. Dan tidak perlu khawatir Bapak Ibu, yang namanya saluran, ya, saluran air, sebelum itu pipa bisa menyalurkan air, pipanya lebih dulu yang kena air, amin. Kalau kita mau jadi saluran berkat, tak habis-habisnya berkat Tuhan akan dialirkan, haleluya. Nah, saya masih ingat saudara, akhirnya tahun 2010 ketika akhirnya gedung Bethany Miracle Center kami sudah berhasil buat ibadah tahun 2009 dan kemudian sampai hari ini saudara. 2010 itu Tuhan mulai gerakkan lebih lagi. Untuk kami mulai buat acara sebulan sekali di awal. Untuk apa? Setiap Sabtu pagi kami bagi makanan gratis, hotdog, juga minuman dan juga saudaraku barang-barang layak pakai.
Ya, baju-baju bekas tapi yang masih bagus dari jemaat dikumpulkan, kita bagi buat komunitas. Kami doakan komunitas, siapa yang mau didoakan, saudara. Dan itu kami setia lakukan setiap bulan, saudara, selama bukan musim dingin, bukan musim salju. Nah, Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata dari kesetiaan itu, Tuhan itu lihat kerinduan kita gereja jadi berkat. Sampai akhirnya kita juga digerakkan Tuhan, saudaraku, beli mobil penyapu jalan. Dan akhirnya kami bantu membersihkan jalan-jalan di sekitar area gereja, sesuai yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Tetapi di masa pandemik demi keamanan kami hentikan dulu sampai nanti normal lagi. Tapi yang ajaib Bapak Ibu, ternyata di awal pandemik tahun 2020, justru akhirnya Tuhan buka pintu berkat ajaib. Ketika di awal akhirnya saya bilang pada teman-teman semua jemaat, ayo kita bagi sembako. Siapapun warga Indonesia di kota Philadelphia yang membutuhkan sembako tinggal SMS, kita antar. Dan Anda tahu saudaraku, cukup banyak kami jadi berkat ketika masa lockdown. Justru Tuhan buka jalan. Akhirnya bukan hanya membagi sembako, saudaraku, kami delivery ke rumah-rumah orang yang membutuhkan, tapi justru akhirnya juga Tuhan buka pintu berkat. Ada saudaraku, bagian kami bisa bagi buat komunitas bangsa-bangsa. Saya masih ingat sejak April 2020, setiap Kamis sampai hari ini, saudaraku, kami bagi, saudaraku, sudah setahun lebih 17 bulan, kami bagi terus, saudaraku, kami bagi terus, bagi bangsa-bangsa, orang Amerika maupun orang yang white people, black people, orang Asia, saudaraku, orang Timur Tengah, saudaraku, berbagai bangsa, antri, saudaraku, kami bagi terus makanan dan sebagainya. Anda tahu, saudaraku, akhirnya kami sadar, itulah tujuan utama gereja, diberkati untuk jadi saluran berkat. Dan saya akhiri dengan sebuah ayat yang merupakan janji Tuhan buat Bapak Abraham, Bapak iman kita. Dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Yang mau diberkati Tuhan katakan yes, serta membuat namamu masyhur. Dan lihat kalimat terakhir ini, paling penting, dan engkau akan menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Ucapkan bersama saya mau menjadi berkat. Ucapkan lebih lagi, saya mau menjadi berkat. Dan saya yakin saudaraku, ketika kita mau menjadi saluran berkat, tak habis-habisnya rahmat dan kemurahannya dialirkan buat kita. Sampai hari kami menikmati semua penyediaan Tuhan di masa pandemik. Kenapa? Karena kami terus berbagi berkat. Hari ini bagi jemaat Mesbah Doa, saya percaya Tuhan sedang berbicara buat kita. Kita memang tidak boleh hanya memegang satu ekstrem pengajaran, hanya teori kemakmuran, hanya teori penderitaan. Karena dua-duanya merupakan keseimbangan. Dan kesimpulannya, milikilah keseimbangan antara penderitaan dan kemuliaan. Percayalah hari ini kalau saudara sedang lewati masa-masa penderitaan, air mata, tidak akan selamanya penderitaan itu ada. Ada waktunya Tuhan akan mengubah air mata kita menjadi sebuah sorak-sorak kemenangan. Dan bagi saudara yang sedang dalam masa kemuliaan, masa diberkati, tetaplah cinta Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, tetap rendah hati, bahkan semakin kita diberkati, kita harus semakin menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dan saudaraku, pandangan yang benar antara penderitaan dan kelimpahan, kemuliaan. Yang pertama, tetaplah setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Yang kedua, nikmati bagian porsi yang Tuhan berikan. Bersukacita, bersyukurlah dengan apapun porsi yang hari ini ada dalam hidup kita. Yang ketiga, jadilah saluran berkat. Mari kita akan bersama-sama naikkan pujian. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku terima, karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan. Mujizat-Mu nyata bagiku. Mari angkat tangan saudara. Ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang tak pernah terlambat Dia menolong kita. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan. Cukupkan mujizat-Mu nyata bagiku.
Mari katakan di hadapan Tuhan, ajarkanku untuk selalu mengucap syukur atas apa yang telah aku terima, karena Engkaulah Tuhan yang mencukupkan. Mujizat-Mu nyata bagiku, mujizat-Mu nyata bagiku, mujizat-Mu nyata bagiku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tetap setia dalam keadaan apapun juga, di tengah penderitaan maupun kemuliaan. Kami mau mensyukuri setiap jatah berkat kami. Engkau baik Tuhan, dan ajar kami mau jadi saluran berkat. Anugerah-Mu menyertai kami, kebajikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Hari ini bagi jemaat Mesbah Doa Debbie Basir, apapun keadaan saudara, kalau ada saudara yang sedang mengalami pergumulan khususnya dalam soal keuangan, saya melewati masa-masa itu. Kalau Tuhan tolong saya, hari ini Tuhan juga akan tolong saudara. Siapa yang mau alami dan percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Dia Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita. Bahkan kalau ada para hamba-hamba Tuhan yang sedang menyaksikan program ini, saya tahu di tengah pandemi ada banyak hamba Tuhan sedang mengalami banyak goncangan ekonomi. Dan kalau saudara juga mau beriman percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan kita dengan cara ajaib, mari angkat kedua tangan saudara bersama-sama. Tuhan, dari kota Philadelphia, kota yang merupakan sumber dimulainya negara Amerika, baik secara rohani maupun secara jasmani. Dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika, hamba-Mu Tuhan berdoa buat setiap jemaat Mesbah Doa, supaya kami semua mengalami pemeliharaan, mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau adalah Jehovah Jireh. Allahku sanggup mencukupkan segala keperluan kami, bahkan berkelimpahan di dalam nama Yesus. Biar kami tidak lagi, Tuhan, membatasi cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara memberkati kami dengan berbagai macam cara. Kalau Tuhan bisa pakai burung gagak memelihara Elia, Tuhan bisa pakai janda Sarfat memelihara Elia, Tuhan pakai banyak cara juga untuk memelihara setiap kami, memberkati kami. Dan ingatkan kami Tuhan, bahwa tidak salah ketika kami hidup dalam berkat. Yang penting kami justru semakin rendah hati dan cinta Tuhan. Justru kami semakin jadi saluran berkat dalam nama Yesus. Biar juga bagi anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan program ini, yang sudah lama kami hanya hidup egois, biar mulai hari ini kami mau berbagi berkat Tuhan. Dan kami percaya melalui sarana Tuhan Mesbah Doa Debbie Basir TV ini Tuhan, Engkau berbicara buat kami, agar kami menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Tidak menunggu kami jadi kaya raya, tapi dengan apa yang ada hari ini, biar kami mau Tuhan menaburkan benih kami, justru dalam keadaan kami sedang berlinang-linang air mata. Sebab janji-Mu, kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Kami menikmati bukan hanya masa penderitaan, karena di balik penderitaan pasti ada masa penghiburan, ada masa kemuliaan di dalam nama Yesus. Berkat-Mu menyertai juga Pastor Debbie Basir, Pastor Daniel, dan semua tim Tuhan, sehingga media ini akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati semua. Iya, saudara, bagaimana kita semua diberkati Tuhan tentunya. Ada satu yang saya tangkap dari pesan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pak Lukas Kusuma, yaitu miskin itu bukan takdir, ya bisa dirubah, tetapi kaya juga bukan dosa. Justru ketika kita diberi kekayaan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi kepentingan kerajaan Allah ya Pak ya.
Iya, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Bapak Pendeta Lukas Kusuma, kami percaya Tuhan itu adalah suara-Mu yang berbicara bagi setiap kami. Kami berdoa hari ini setiap kami yang ada dalam kekurangan, Tuhan memberkati. Karena kami tahu kemiskinan bukanlah takdir, tapi itu dapat dirubah karena berkat Tuhan. Demikian juga bagi setiap kami yang diberikan kepercayaan kekayaan. Kami berdoa jadikan kami berkat bagi banyak orang, terutama bagi kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Kami tahu yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Bahkan kami melepaskan berkat bagi Indonesia, bahkan juga bagi Amerika. Tuhan, kami percaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bahkan sekali lagi kami berdoa di masa pandemi ini yang sakit Tuhan sembuhkan, terutama yang terinfeksi COVID. Tuhan berikan kesembuhan. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, bahkan pertobatan massal. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir atas hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Dari Philadelphia, dari Bethany Miracle Center, saya dan Bapak Lukas Kusuma mengucapkan shalom. Selamat malam, Tuhan memberkati.